Shalom, selamat malam semua. Apa kabar? Kepada keluarga besar Pak Made, Sudarsa tadi, betul? Sudarsa. Ya, terima kasih karena kepercayaannya kami diundang di sini. Tepuk tangan buat yang pakai baju putih-putih semua ini. Woi, luar biasa. Ya. Kita tidak pernah menghitung sudah berapa kali kita ibadah di keluarga Pak Made Sudarsa ini. Tapi kita melihat waktu demi waktu pasti ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan itulah sebuah kehidupan. Saudara, kita semuanya tahu bahwa yang disebut hidup itu pasti berjalan maju. Setuju tidak? Yang disebut hidup pasti berjalan maju. Tidak boleh ada dua hal dalam hidup kita. Satu, berhenti terus. Berhenti sejenak boleh. Ya, nanti kita akan lihat. Apalagi mundur. Itu tidak boleh. Kalau toh terpaksa kita mundur, misalnya, usahakan jangan. Lebih baik stop sebentar. Berhenti sejenak. Seharusnya semua kita tiap akhir tahun seperti ini, kita itu harus buat hitung-hitungan dengan Tuhan. Betul tidak? Tidak ada orang dagang, tidak ada orang berusaha itu setiap akhir tahun nggak pernah buat hitung-hitungan. Ya, nggak mungkin. Selalu ada. Nah, tujuan utama hitung-hitungan itu, saya pakai bahasa sehari-hari, bukan untuk melihat untung rugi, tidak. Itu memang, itu nanti. Tapi yang paling penting dalam hitung-hitungan yang kita harus buat, itu mencari apa kesalahan perusahaan ini sepanjang tahun yang sudah dilewati. Nah, begitu menemukan kesalahan-kesalahan yang sudah dilewati tahun ini, itu jadi poin penting. Supaya tahun depan tidak terjadi lagi. Nah, setelah kita cari poin-poin kesalahan kita yang terjadi dalam perusahaan selama tahun ini kita lewati, maka kita akan cari hal yang kedua, apa yang membuat kita bisa berhasil di tahun ini kita lewati. Nah, itu jadi catatan juga. Apa yang buat kita maju berhasil ini, kita tambahi lagi untuk tahun depan. Setelah itu baru kita lihat untung ruginya itu berapa. Suatu kali saya punya pengalaman yang unik. Nah, saya harap tidak ada yang terjadi. Ya, sebetulnya saya itu nggak suka pakai kartu kredit. Cuma waktu itu, kalau saya keluar negeri contohnya, ada berapa tempat itu yang nggak mau dibayar cash. Ya, mau nggak mau saya harus pakai. Tapi saya nggak suka. Nah, ada satu kartu kredit ditawarkan, dan sarananya mudah sekali. Ya udah saya terima. Tapi setelah agak lama saya nggak pakai, saya coba mau tutup. Nah, ketika saya mau tutup itu ternyata saya ada tunggaan. Nggak banyak kok, nggak sampai juta. Ya. Nah, cuma masalahnya waktu saya mau tutup, terus itu angkanya ada kelebihan. Ya. Titik 11. Jadi misalnya 126.373 misalnya. Terus titik 11. Nah, kan susah cari di ATM titik 11 ini isinya bagaimana? Saya juga tidak tahu. Karena saya ditunggu orang di belakang, ya udah saya nggak pakai 11. Seharusnya saya itu lebihkan. Tapi kalau titik 90 sekian, ya saya lebihkannya gampang. Langsung aja ke ratusan begitu. Tapi karena tidak, saya bingung juga, ya saya lewati yang titik 11 tadi. Jadi sen itu ya, intinya sen atau bukan, saya nggak tahu itu. Sen, tolong yang bisa pakai kartu kredit, itu sennya. Jadi kan sedikit sekali, betul? Udah lama sudah, saya nggak hitung. Satu kali di kantor yang di Jakarta ada tagihan. Setelah sekian tahun, saya juga lupa. Wih, saya kaget, utang apa ini? Nah, saya datang ke banknya. Kan sudah saya tutup sekian tahun yang lalu. Nah, datanya masih ada. Betul, Bapak saya tutup. Tapi titik 11 ini Bapak nggak bayar. Saya kaget, saudara. Nah, itu suatu pembelajaran buat saya begini.
Walaupun tidak semua kita businessman atau businesswoman atau kita pengusaha, betul? Tapi pernah sadar tidak bahwa kita ini pakai modal dari Tuhan untuk hidup? Coba renungkan, jawab yang sana juga, betul atau tidak? Setiap kita, walaupun tidak semua kita pengusaha, kita ini selalu pakai modal dari Tuhan untuk hidup. Menit pertama, kalau saya nggak berkata detik pertama kita bangun pagi, ya anggap aja waktu tidur nggak dihitung, ya waktu bangun, begitu pagi dan kita melek, menit pertama kita sudah hutang, saudara, dengan Tuhan. Coba masing-masing kita harus sadar. Maaf ya, jangan tersinggung. Menurut saudara orang pelit itu banyak atau sedikit? Jawab coba dong. Banyak sekali. Mudah-mudahan nggak ada di sini orangnya. Nah, orang pelit adalah orang yang tidak pernah sadar bahwa orang itu sedang hutang dengan Tuhan. Betul tidak? Bayangkan kalau kita harus bayar, ya nggak usah semuanya. Saya tidak tahu di ruangan ini ada dokter atau tidak, saya tidak tahu. Kalau ada, bisa membantu saya dalam berbicara. Untuk menghidupi kita atau untuk menghidupkan kita, bisa bicara. Ini sekedar jari-jari saja, sendi-sendi ini bisa gerak. Jangan anggap ini gratis. Setuju saya bilang ini? Tuhan yang keluarkan biayanya. Coba saudara sadari, maaf, air liur kita, maaf ya, saya harap saudara tidak merasa, jangan begitu. Tapi saya ngomong apa adanya. Tidak ada orang satupun di dunia yang suka diludahi, maaf ya, nggak ada. Ya, tapi pernah nggak kita sadar air liur kita ini luar biasa fungsinya. Di dalamnya ada enzim-enzim yang tidak bisa dibuat oleh pabrik farmasi dimanapun di dunia. Dan tiap-tiap enzim ini punya fungsi yang berbeda-beda untuk mencerna, untuk membagi minuman, makanan, semua yang kita makan. Itu luar biasa. Begitu kita telan sesuatu, sebelum masuk lewat tenggorokan kita sampai ke lambung kita, enzim ini bekerja untuk minuman, semua macam minuman, untuk semua makanan. Bayangkan, kita tidak pernah tahu loh, makanan itu ada apa, kita nggak tahu. Tapi tubuh ini luar biasa bisa menjaganya, hebat sekali. Nah, itu dites, ternyata sulit kita bisa cari makanan sehat. Tapi di air liur kita, di tubuh kita, surga itu memberikan suatu kehebatan yang luar biasa. Ngerti nggak maksudnya? Nah, itu surga bayar untuk metabolisme tubuh kita. Nah, hitung semuanya itu, nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi saya ambil poin, nafas. Kira-kira tadi itu kesalahan saya cuma 0,11. Itu berapa sen ya, bukan 11 sen ya, lain itu, karena nggak sampai 1 sen kok. Ya, kok hitungannya itu paling belakang angkanya. Setelah dihitung sekian tahun, jadi banyak juga, bunga berbunga. Sejak itu saya belajar betul. Nah, itu cara yang saya lakukan kepada Tuhan. Menit pertama kita bangun, kita sudah hutang. Nah, berapa ribu menit lagi yang kita hidupi setiap hari. Kalau ditotal semua berapa? Nah, contohnya, misalnya nafas, satu tarikan nafas kita harus bayar. Jangan bilang setengah sen terlalu besar. Ya, setengah sen itu 0,50. Ini cuma 0,11. Saya nggak bayar sekian tahun jadi besar sekali. Nah, sekaya-kayanya orang kaya sanggup bayar nggak? Kalau setiap tarikan nafas dibiarkan 0, sekian sen. Jawab. Sampai umur kita 70-80 nggak ada yang sanggup. Nah, anak-anak Tuhan, ibu bapak saudara semua yang hadir di keluarga besar Pamadi Sudarsa hari ini,
Sebelum kita meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru, masih ada berapa hari ini ya? 4 hari lagi. Ayo, yang punya utang dengan Tuhan nggak bayar, awas. Nah, hebatnya Tuhan, modal yang kita pakai dari Dia. Dengarkan, Tuhan tidak pernah minta untuk kita bayar kepada Dia, betul? Tapi Tuhan minta kita terus tetap bayar. Nah, bayarnya ke siapa? Bagi saudara belum pernah tahu jawabannya, saya beri jawaban hari ini. Tuhan tidak pernah minta kita bayar kembali kepada Dia. Waktu Dia beri kepada kita modal hidup ini, Dia beri dengan ikhlas, rela. Tapi Dia minta kita bayarnya ke orang lain. Setiap kali kita berjumpa dengan orang yang perlu, ingat pelajaran doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk kapan? Masa lupa hari ini. Ingat, Bapa di surga tidak pernah memberi jatah makanan kita sampai setahun yang akan datang. Basi, betul? Tidak, Dia berikannya hari ini. Tapi yang diajarkan minta secukupnya, ternyata Tuhan tidak jawab. Dia jawabnya lebih dari secukupnya. Betul atau salah? Ayo, betul atau salah? Apa buktinya kalau betul? Buktinya kita bulat-bulat seperti ini sekarang. Oh, nggak amin. Betul tidak? Ini kan lebih. Betul? Nah, mengapa minta secukupnya kok diberi lebih? Ini rahasia yang luar biasa. Pak Ido pernah sampaikan kepada yang pertama kali saya belajar itu. Karena ada orang-orang di sekitar kita yang tidak punya Bapa yang sebaik Bapa kita di surga. Nah, Bapa di surga titip lebihnya itu kepada kita untuk kita bagi kepada mereka. Bisa berkata amin? Maka itu ada 3 ayat dalam perjanjian baru. Orang yang tidak berzina, tidak membunuh, tidak merampok, tapi pelit tetap masuk neraka. Catat itu baik-baik. Kenapa orang pelit masuk neraka? Karena diberi, minta secukupnya, diberi lebih, dimakan sendiri semuanya, nggak pernah dibagi. Nah, kira-kira kalau tadi awal kita belajar, seandainya kita ini semua pengusaha dan selama 365 hari kita pakai uang modal surga, jujur, tahun ini kita banyak untung atau banyak rugi? Jawab dalam hati, jangan lewat mulut kita bisa bohong dalam hati. Nah, cara mengukur untung ruginya adalah begini. Pakai 4 hal ini yang Tuhan beri kepada kita. Ya, 1, Tuhan selalu ingin kita sehat atau tidak? Dia selalu ingin kita sehat. Tapi kita nggak bisa jaga kesehatan itu. Nah, di Alkitab ada 2 cara untuk hidup sehat. 1, mulut jangan rakus. Dah, gitu. Oh, nggak amin lagi. Maka itu di kitab suci larangan ini nggak boleh dimakan, yang itu boleh dimakan. Nah, gitu kalau kita ke dokter, pertanyaan pertama di dokter adalah bagaimana pola makan bapak atau ibu? Itu nomor 1. Nomor 2, pola hidup saya di Alkitab adalah masuk sabat, istirahat. Hidup itu yang santai, walaupun banyak masalah. Oh ya, tadi dengar Pak Made memberikan kesaksian 1 kata. Ternyata Pak Made tidak pernah berkata masalah itu masalah atau persoalan, tapi pembelajaran. Nah, itu bagus. Sekalipun banyak pembelajaran yang kita alami dalam hidup, tetap belajar untuk rileks. Bukan santai, beda loh. Artinya percaya Bapa di surga pasti menjaga, melindungi kita. Nah, itulah 2 pola hidup saya dalam kitab suci. 1, jangan rakus. 2, rileks. Maka itu firman berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu kalau saudara lihat kenapa orang gila sehat terus. Loh, betul tidak? Kita jarang lihat orang gila itu sakit. Makan vitamin apa? Suplemen apa? Kenapa sehat? Ya karena rileks. Nggak punya ATM loh mereka. Iya,
Tapi jangan untuk sehat gila dulu, enggak berkata begitu, awas. Jadi hidup yang percaya betul kepada Bapa di surga itu luar biasa. Hari Sabtu kemarin, kami punya pengalaman, saya bertiga. Nah, 2 orang yang saya bawa ini belum pernah. Kami dari meninggalkan Jakarta tanggal 18 ke Makassar, 19 kami ke Manado, terus ke Tondano sampai tanggal 21. 22 kami terbang ke Talaut, ke tempatnya Pak Yuja, ada acara. Nah, 24 itu hari Sabtu, harusnya kami terbang dari Melngwane ke Manado, Manado Makassar, Makassar Nabire. Nah, ternyata wingsnya rusak di Manado. 4 jam kami di bandara Melongwane, nggak ada kepastian. Lalu 3 tiket kami yang Manado Makassar, Makassar Biak Nabire, angus sudah. Karena pihak Garuda nggak mau ganti karena kami nggak naik Garuda. Nah, habis nggak ada Garuda dari Talaut. Nah, ini yang 2 orang ini panik. Karena gimana cari uang di Melong itu jauh dari ATM. Waduh, mau bayar tiket lagi. Nah, tapi pihak Garuda pun nggak berani ganti karena nggak ada kepastian. Kami tanya, wis nggak ada kepastian. Nah, saya ngajar mereka relax, tenang. Saya bilang nggak berangkat pun ya tidur lagi di sini. Mereka bilang begitu, kamu mau bagaimana? Mau nyalakan siapa? Keadaan seperti itu. Nah, belajar relax, tenang. Rugi nggak apa-apa, tetap bisa berusaha lagi. Akhirnya tetap nggak bisa berangkat. Kami sampai di Manado jam 5 sore harus nginap. Besok pagi-pagi terbang tanggal 25 pagi itu dari Manado lewat Sorong Jayapura, tunggu 3 jam lebih di Sentani, baru tiba di Nabire. Tenang untuk apa? Nah, maka itu yang tahun ini sering sakit, itu artinya saudara sedang rugi. Karena kalau sakit, biaya obat sudah berapa, dan saudara tidak produktif. Artinya target Tuhan untuk mengerjakan sesuatu lewat saudara enggak terjadi karena saudara sakit. Betul? Maka itu yang langganan sakit tahun ini mudah-mudahan enggak ada. Jangan rugi lagi tahun depan. Pakai 2 hal ini supaya waktu bisa banyak kita gunakan untuk mengembangkan dalam tanda kutip bisnis surgawi ini. Amin ya. Yang kedua, yang membuat hidup kita rugi karena kita tidak mengampuni. Catat baik-baik. Jangan anggap enteng tidak mengampuni. Tolong ya, saya minta semuanya jujur di ruangan ini. Siapa saja, termasuk yang mendengar kemudian. Salah satu sebab manusia sulit mengampuni dan tidak mengampuni itu menghentikan kehidupan. Orang yang sedang marah, apalagi sampai benci, apalagi sampai dendam, hidupnya stop atau jalan? Stop. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa hidup ini boleh stop sejenak, tapi tidak boleh terus. Stop sejenak itu untuk mengevaluasi diri. Kalau bahasa militer, retreat, konsolidasi, itu perlu. Nah, contohnya dari pagi sampai sore tadi sebelum kesini, saya betul-betul stop dulu. Habis 2 hari ini, 25, 26 ini, mau mati karena makan. Tiap kunjungan ke rumah orang suruh makan. Nah, repotnya 2 hari ini, 25, 26 itu nggak tahu itu bagaimana, ya. Jadi ada beberapa rumah yang kami nggak targetkan kunjungan. Maaf Pak Padi nggak kesini, berlari ke sini. Yang kami nggak targetkan kunjungan, tapi pas lewat, loh kok di rumah itu? Ya berhenti. Nah ternyata yang nggak sengaja ini lebih banyak daripada targetnya, itu masalahnya. Jadi 2 hari itu saya teler betul. Habis perjalanan jauh, tanggal 25 itu sore tiba, langsung keliling sampai malam. Kemarin dari pagi sampai malam lagi. Kata nih Pak Tapenco sudah datang atau belum? Dia ngantar. Nah, tadi ini saya stop hari ini, ya. Nah perlu. Tapi kalau stop kita karena sakit hati, bodoh betul. Itu rugi surga. Nah saya belajar dalam hidup ini ada satu penyebab orang itu gampang sakit hati. Catat ya, catat. Karena katanya.
Betul tidak? Loh, jawab ya atau tidak? Katanya itu, katanya. Nah, saya temukan orang yang paling bodoh sedunia adalah orang yang percaya kata orang lain. Betul? Yang tidak ada buktinya. Maka itu saya pernah ngomong beberapa tahun yang lalu, kalau saya jadi Tuhan, setiap orang ngomong saya tarik pajak. Setuju kalau saya jadi Tuhan, saya buat peraturan itu supaya orang tuh gak ngomong seenaknya begitu. Seharusnya kita lebih percaya apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Tolong jujur, yang sepanjang tahun ini jadi bodoh dan rugi hidupnya karena tidak mengampuni. Dan tidak mengampuni karena katanya. Hormati apa kata Tuhan, jauh lebih penting. Nah, tidak mengampuni itu yang ikut banyak, kecewa, jengkel, macam-macam lagi, kan sayang waktu. Betul? Nomor 3 yang membuat kita rugi, cadat, karena kita tidak pernah mau meninggalkan tahun-tahun yang sebelumnya. Masalah-masalah yang kita hadapi yang sudah lewat, jangan diulangi lagi ke hari ini, ke hari ini. Maka itu kalau kita tinggalkan tahun ini, semua kita harus meninggalkan semua yang terjadi, baik maupun tidak baik, jelek maupun bagus, berhasil maupun gagal. Setuju? Karena kalau kita membawa kembali masa lalu ke hidup hari ini, kita nggak bisa maju. Kita pasti akan berhenti. Itu membawa beban. Maka itu ingat Filipi 3:13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa di hadapanku. Amin. Lalu Tuhan Yesus berkata di Matius 6:34, biarlah masalah hari ini cukup hari ini, masalah besok ada lagi. Ya, kalau masalah-masalah di masa lalu kita tumpuk semua di tiap hari, maka tiap hari orang itu hanya cuma ngumpuin masalah saja. Bagaimana hidup mau berhasil, mau maju, untuk berguna buat orang lain? Betul tidak? Renungkan ini. Maaf saya berkata, mudah-mudahan tidak ada orang bodoh di antara kita yang kalah dengan 3 hal ini. Hidup tidak sehat, hidup penuh kebencian, dan hidup selalu ingat masa lalu, ingat yang dulu. Rugi besar. Baik maupun tidak baik, enak maupun tidak enak, yang namanya sudah lalu biar kita buang. Coba renungkan Matius 6:34 itu, seandainya. Oke, saya minta 3 orang menjawab. Kira-kira beban hidup 1 hari, masalah hidup 1 hari, berikan ukuran kilogram, itu berapa kilo? Ayo, 3 orang, siapa coba boleh jawab? Kita ambil tengah-tengahnya. Cepat. Beban hidup 1 hari, masalah hidup 1 hari itu berapa kilo? Ayo cepat. 10. Oke, yang lain ada 10 di sini. Cepat, jangan lama-lama, makanan dingin nanti ini, ayo Berapa? Tidak terukur. Ukurlah Pak, memang nggak terukur. Betul, beban itu nggak terukur. Tapi saya mau cari angkanya untuk menghitung. 10 sudah. Ayo, cepat, 2 orang lagi angka. 25. 1 lagi. 30. Nah, ambil tengah-tengah. Sebetulnya kurang berat itu. Beban hidup 1 hari itu 20 kilo itu masih terlalu ringan. Betul tidak? Betul? Yang nggak punya aja punya beban. Betul, beli bedak itu kan beban. Betul tidak? Apalagi bedak itu tambah ini tambah itu, tambah banyak lagi. Terus belum yang lain-lain. Hidup ini penuh beban. Oke, saya naikkan 50 kilo sebetulnya. Itu pun masih terlalu ringan. Sekarang bayangkan, ada nggak orang yang khawatir seminggu yang akan datang? Mau apa? Dia takut. Ada tidak? Ada. Nah, jadi kalau orang itu khawatir seminggu yang akan datang, berarti hari ini dia memikul beban berapa? Berapa? Ayo cepetan hitung. 400 kilo. Loh kok bisa? 7 hari kalikan 50, 350, ditambah beban hari ini 50. Apa itu nggak gepeng-peng? Nah, apalagi kalau orang ini nambah beban masa lalu. Biasanya masa lalu itu tahun atau bulan biasanya?
Nah, tahun kalikan 50, kalikan 365, kalikan berapa kali lagi? Orang itu hilang, nggak tahu kemana karena sudah masuk ke bumi. Nah, itu orang goblok. Maaf, itu membuat hidup ini rugi, nggak produktif di hadapan Tuhan. Pada tiap hari kita pakai uang surga berapa banyak. Yang terakhir, yang keempat, begitu semua kita nanti ada matahari hitung-hitungan dengan Tuhan, bereskan semuanya. Hidup harus maju, tidak boleh berhenti. Yang keempat, begini kata Tuhan lewat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 nanti baca. Hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Lama sekali saya merenungkan firman itu. Saya berkata, Papa, kalau gitu ngapain lu dikasih mata kok nggak pakai untuk melihat? Akhirnya Roh Kudus ngajar saya waktu saya naik pesawat pertama kali. Saya pertama kali naik pesawat itu dari Surabaya ke Manado. Saya lupa tanggalnya, tapi itu bulan April tahun 72. Itu tiket masih Rp18.000 dari mana Surabaya ke Manado. Kampungan betul, kan nggak tahu naik pesawat. Nah, dari situ saya belajar setelah sekian lama. Orang yang naik pesawat itu perlu melihat nggak ini kemana arahnya? Ayo jawab, perlu melihat tidak? Tidak. Mau lihat apa? Walaupun seorang milih duduk di samping jendela, mau lihat apa? Kalau naik kapal masih tahu, oh ini Serui, oh ini Manokwari, oh habis ini Sorong, tahu. Naik mobil juga tahu, oh ini di sini itu situ. Naik kereta api juga tahu, ini stasiun ini. Kalau naik pesawat itu melihat apa? Maaf ya, jangan tersinggung, jangan takut. Saya selalu ngajar beriman pakai ayat pesawat. Saudara, setiap orang yang naik pesawat itu artinya sedang naik peti mati terbang. Jangan takut ya. Loh, betul tidak? Itu bisa kayak peti mati. Saya ini kalau naik pesawat setahun lebih dari 200 kali, saudara. Habis jalan terus begitu, nggak usah takut saya ceritain. Tapi luar biasa. Begitu kita masuk pesawat, disambut oleh pramugari atau pramugara, tanya nomor berapa. Begitu kita duduk, pasang sabuk, itu artinya kita sedang ngomong gini, pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Loh, betul tidak? Tapi semua diapain lagi? Masa ada orang naik pesawat gini, sebelum masuk, permisi boleh nggak saya ke kokpit? Untuk apa? Saya mau kenalan sama pilotnya, mau tanya lulusan mana, jam terbangnya berapa lama. Kira-kira diizinkan tidak? Pasti disuruh turun. Kalau nggak percaya sudah. Begitu pula apa kalau kita pesawat yang berapa kali kecelakaan, bukan kok dipikir lebih banyak pesawat celaka daripada kapal. Apa kalau kita mau naik pesawat, kita mesti periksa rodanya, periksa sayapnya, kita goyang-goyang dulu begitu. Betul? Nah, itulah bukti bahwa kita nggak perlu melihat. Setelah bayar periksa boarding pass, duduk saja. Bahkan saya belajar gini, tidak ada pesawat penerbangan yang tidak diumumkan siapa nama pilotnya. Betul tidak? Tapi saya tanya, 3 menit kemudian, hafal nggak siapa nama pilot tadi? Nah, itu dia. Mengapa kepada orang yang kita nggak pernah kenal, kita berani menyerahkan nyawa kita? Kenapa kepada Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, kita masih ragu-ragu? Itu jahat sekali. Betul? Inilah 4 hal yang kita harus lewati, harus periksa tahun ini, dan kita masuk tahun depan. Pasti akan berhasil. Lihat kesaksian Pak Madu tadi. Sudah jelas kalah kok. Tapi nggak tahu bagaimana waktu itu Roh Kudus bilang enggak. Nah, tapi ini loh, mengampuni. Walaupun kita nggak tahu berapa jumlah yang harus diampuni, tapi cukup besar. Ingat Ayub, nanti pulang baca Ayub pasal 42. Kapan Ayub dibolehkan? Setelah dia mengampuni orang-orang yang menghina, menyakiti dia. Maka itu kalau ada di antara saudara yang masih kalah dengan mengampuni, rugi, ampuni semua orang itu. Maka masuki tahun baru dengan hati yang baru, hidup yang baru semuanya. Amin. Maka kita akan melihat lagi tangan Tuhan yang luar biasa.
Ayo tahun 2018 semua kita berkeputusan, aku mau untung banyak untuk Tuhan. Amin, jangan mau rugi. Betul ya? Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Natal dan selamat menyusul tahun baru dengan hati yang baru, hidup yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya minta Bapak Pendeta Nelwan berdoa untuk kita semua.